Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas materi matematika peminatan kelas 10 SMA tentang eksponensial pada PR buku interaktif matematika penerbit Intan Pariwara. Silakan dibuka halaman 23 untuk PTS, penilaian tengah semester. Nomor 1, nilai X 1/16, Y 1/8, dan Z sama dengan 1/4. Hasil dari perhitungan berikut ini adalah kita akan menggunakan sifat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N menjadi A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau kita ketemu bentuk pembagian, maka pangkatnya boleh kita kurangi. Dalam hal ini, pangkatnya X akan kita kurangi ya, menjadi X pangkat 3 dikurangi 5. Kemudian untuk pangkatnya Y, 2 dikurangi dengan negatif 1. Kemudian yang di atas karena Z-nya tidak ada, berarti kita anggap Z pangkat 0. Berarti menjadi Z pangkat 0 dikurangi 2. Kita rapikan, 3 dikurangi 5 negatif 2 untuk pangkatnya X. Negatif ketemu negatif positif, 2 ditambah 1 berarti 3 untuk pangkatnya Y. Kemudian 0 dikurangi 2 negatif 2 untuk pangkatnya Z. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat perubahan A pangkat negatif 1 menjadi 1 per A atau sebaliknya ya. Dalam hal ini kita akan mengubah X, Y, Z terlebih dahulu. Berarti karena X-nya 1/16 kita ubah menjadi pangkat negatif menjadi 16 pangkat negatif 1. Begitu juga dengan Y, 8 pangkat negatif 1 dan Z 4 pangkat negatif 1. Kita akan masukkan ke sini untuk menggantikan X, Y, dan Z ya. Berarti X-nya kita ganti 16 pangkat negatif 1, Y-nya kita ganti 8 pangkat negatif 1, Z-nya kita ganti 4 pangkat negatif 1. Sedangkan pangkat yang ada di luar tetap kita tulis. Kemudian kita akan menggunakan sifat bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya akan kita kalikan. Dalam hal ini, negatif 1 kalau dikalikan dengan negatif 2, hasilnya positif 2 untuk pangkatnya 16. Kemudian negatif 1 kali 3 berarti negatif 3 untuk pangkatnya 8. Kemudian negatif 1 kali negatif 2, hasilnya positif 2 untuk pangkatnya 4. Pangkat negatif ini bisa kita ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per ya. Berarti yang di atas tinggal 16 pangkat 2 kali 4 pangkat 2, yang di bawah 8 pangkat 3. Kemudian kita manual saja, 16 ada 2 kali, kemudian 4 ada 2 kali, 8 ada 3 kali. 16 kita bagi 8 hasilnya adalah 2, 16 kita bagi 8 hasilnya 2. 4 disederhanakan dengan 8 sama-sama dibagi 4 berarti di sini 1, di sini 2. Kemudian 2 dibagi 2 1 sehingga yang tersisa hanya 2 kali 4 yaitu 8. Jawabannya B. Nomor 2, hasil dari perhitungan berikut ini adalah 27 kita ubah menjadi 3 pangkat 3, 64 kita ubah menjadi 2 pangkat 6, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3, 625 kita ubah menjadi 25 pangkat 2. Pangkatnya boleh kita kalikan, 3 kali 2 per 3 boleh kita coret 3-nya sehingga tersisa 3 pangkat 2 nilainya 9 dikurangi dengan 6-nya ini kita kalikan dengan 1/6 atau boleh dicoret berarti tinggal 2 pangkat 1 hasilnya 2. Kemudian untuk yang bawah 3 dengan 3 kita coret sehingga tersisa 2 pangkat 2 hasilnya 4. Kemudian 2 dengan 2 boleh kita coret tersisa 25 pangkat 1 berarti 25. Kalau kita selesaikan yang atas, 9 dikurangi 2 hasilnya 7. Kemudian 4 dikurangi 25 hasilnya negatif 21. Kalau kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 7, berarti hasilnya negatif 1/3. Jawabannya D. Nomor 3, bentuk sederhana dari perhitungan berikut ini adalah kita akan menggunakan sifat A pangkat M dibagi dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ada bentuk pembagian dengan basis yang sama, maka pangkatnya akan kita kurangi. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung ya. Berarti A pangkat 2 dikurangi 5. Untuk B, B pangkat negatif 2 dikurangi negatif 3. Kemudian untuk C, C pangkat negatif 1 dikurangi dengan 4. Di luar masih ada pangkat 3. Selanjutnya kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 2 dikurangi 5 berarti negatif 3. Kemudian negatif ketemu negatif positif, negatif 2 ditambah dengan 3 berarti positif 1. Kemudian negatif 1 dikurangi 4 negatif 5, sedangkan di luar masih ada pangkat 3. Kemudian kita akan menggunakan sifat bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan maka pangkatnya boleh kita kalikan. Dalam hal ini, negatif 3 kita kalikan 3 hasilnya negatif 9 untuk pangkatnya A. 1 dikali 3 berarti 3 untuk pangkatnya B. Negatif 5 kali 3 berarti negatif 15. Sifat selanjutnya yang kita gunakan adalah
bilangan berpangkat negatif itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan di sini adalah A dan C ya, karena masing-masing berpangkat negatif, berarti keduanya nanti berada di bawah, kemudian pangkatnya berubah positif, sehingga hasilnya menjadi B pangkat 3 dibagi dengan A pangkat 9 kali C pangkat 15. Jadi jawaban yang sesuai adalah poin E. Nomor 4, hasil dari perhitungan berikut ini adalah kita akan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Jika dipangkatkan, maka pangkatnya akan kita kalikan ya. Nah, di sini ada angka 2, berarti kita kuadratkan dulu, hasilnya adalah 4. Kemudian A pangkat 2 kali 2 berarti A pangkat 4. B pangkat negatif 3 kali 2 berarti B pangkat negatif 6. C pangkat 1 kali 2 berarti C pangkat 2. Begitu juga untuk yang bawah, 3 pangkat 2 hasilnya 9. A pangkat negatif 2 kali 2 menjadi A pangkat negatif 4. C pangkat 2 dikali 2 berarti C pangkat 4. Sifat selanjutnya yang akan kita terapkan untuk bagian ini adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N boleh diganti menjadi A pangkat M dikurangi N. 6 kita tulis ulang. Karena A-nya sendirian berarti kita tulis A pangkat negatif 3. B-nya yang akan kita kurangi ya pangkatnya, berarti B pangkat negatif 4 dikurangi 3. Kemudian C pangkat 6 dikurangi 2. 6 dengan 9 sama-sama dibagi 3, berarti 2, di sini 3. 4 kali 2, 8, per 3, kita tulis ulang. Selanjutnya, A pangkat 4 dikurangi dengan A pangkat negatif 4, sesuai dengan sifat pembagian ya. Kemudian B-nya sendirian kita tulis ulang, B pangkat negatif 6. C-nya kita kurangi pangkatnya, menjadi C pangkat 2 dikurangi 4. Kemudian yang ini kita tulis ulang, A pangkat negatif 3. B-nya kita rapikan, negatif 4 dikurangi 3 berarti B pangkat negatif 7, kemudian C pangkat 4, karena 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Selanjutnya, kita akan menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N, maka pangkatnya boleh kita tambahkan. 8 per 3 kita tulis ulang, negatif ketemu negatif positif, 4 ditambah 4 berarti 8, karena di sini sama-sama A, berarti boleh kita tambah ya. 8 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 5 untuk pangkatnya A. Kemudian untuk pangkatnya B kita perhatikan di sini, negatif 6 ditambah negatif 7 hasilnya negatif 13. Kemudian untuk pangkatnya C, 2 dikurangi 4 negatif 2 ditambah 4 berarti hasilnya 2 untuk pangkatnya C. Kita harus ingat bahwa bilangan berpangkat negatif bisa menjadi positif asalkan berada di bawah tanda per. Yang saya bicarakan adalah B pangkat negatif 13. Sehingga hasil akhir yang kita dapatkan adalah 8 kali A pangkat 5 kali C pangkat 2 dibagi dengan 3 kali B pangkat 13. Jawaban yang sesuai adalah poin A. Nomor 5. Grafik fungsi fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x plus 2 memotong sumbu y di titik. Fx ini boleh kita ganti y ya. Kemudian memotong sumbu x itu artinya x-nya kita ganti 0. Berarti x yang ada di sini kita ganti 0 ya. 0 ditambah 2 hasilnya 2. 3 pangkat 2 itu adalah 9. Berarti 2 kali 9 hasilnya 18. Sehingga titik potongnya adalah 0,18. Jawaban yang sesuai adalah poin E. Nomor 6. Grafik fungsi fx sama dengan 1 ditambah 2 pangkat negatif x ditunjukkan oleh. Untuk menemukan gambar yang tepat, kita bisa menguji dengan nilai x yang sesuai agar kita mendapatkan titik koordinat yang benar. Saya coba di sini x-nya diganti dengan negatif 1, berarti di sini negatif x, x-nya ketika diganti negatif 1, ketemu negatif berarti menjadi positif 1. 2 pangkat 1 hasilnya 2, ditambah 1 berarti 3, pasangannya adalah negatif 1,3 untuk titik koordinat yang pertama. Jadi kita harus mendapatkan minimal 2 titik koordinat ya. Selanjutnya x-nya saya ganti dengan 0, berarti negatif x, x-nya diganti 0 menjadi 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1, 1 ditambah 1 hasilnya 2. Berarti titik koordinatnya adalah 0,2. Gambar yang sesuai untuk 2 titik koordinat yang kita dapatkan adalah poin A. Sedangkan yang lainnya salah. Negatif 1/3 di sini. Kemudian 0,2 di sini. Nomor 7, perhatikan gambar berikut ini. Persamaan grafik fungsi di atas adalah, kita lihat di sini ada sebuah titik yang dilalui oleh kurva tersebut, yaitu 0,6. Di mana kita tahu pasangan titik adalah x, y. X-nya adalah 0, y-nya adalah 6.
Kita akan uji coba satu persatu ke jawaban yang ada ya. Kita pilih poin A terlebih dahulu, di mana X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 6. 0 ditambah 2 itu hasilnya 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 6 kita tulis ulang. 3 kali 4 hasilnya 12. Ternyata menghasilkan pernyataan yang salah. Berarti bukan poin A jawabannya. Kita uji persamaan poin B. Y-nya kita ganti 6, X-nya kita ganti 0. 0 ditambah 1, 1. 2 pangkat 1 itu tetap 2. 6 kita tulis ulang. 3 kali 2 hasilnya 6. Ternyata menghasilkan pernyataan yang benar. Berarti tidak lain jawabannya pasti B. Sedangkan yang lain otomatis salah. Nomor 8. Daerah hasil fungsi fx sama dengan 2 pangkat x tambah 2 dikurangi 3 adalah fx itu adalah y ya. Jadi boleh kita ganti y sama dengan 2 pangkat x tambah 2 kurangi 3. Untuk menemukan daerah hasilnya, kita akan melakukan pembuktian di mana nilai x-nya kita akan coba ganti dengan negatif 2 terlebih dahulu ya. Maka x yang ada di sini kita ganti negatif 2. Negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. 2 pangkat 0 itu 1, dikurangi 3 berarti negatif 2. Selanjutnya kita coba x-nya diganti negatif 1, berarti x yang ada di sini kita ganti negatif 1 ya. Negatif 1 ditambah 2 hasilnya 1, 2 pangkat 1 2, dikurangi 3 negatif 1. Kita ganti x-nya dengan 0. 0 ditambah 2, 2. 2 pangkat 2 itu 4, dikurangi 3 hasilnya 1. Dari ketiga nilai ini yang kita dapatkan, kita dapat simpulkan bahwa nilai yang kita peroleh selalu lebih besar dari negatif 3. Jadi jawaban yang benar adalah poin C. Nomor 9. Grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 1. Digeser ke kanan 3 satuan, lalu digeser ke bawah 2 satuan, menghasilkan grafik fungsi. Berarti kita tulis ulang ya. Grafik fungsi yang kita dapatkan untuk yang baru kita anggap saja Y2. Kemudian digeser ke kanan 3 satuan, berarti pangkatnya dikurangi 3. Jadi makna dikurangi 3 pada pangkatnya adalah geser ke kanan 3 satuan, kemudian geser ke bawah 2 satuan, kita kurangi 2. Jadi kalau fungsinya dikurangi 2, itu artinya geser 2 satuan ke bawah. Kita rapikan pangkatnya ya. 2 pangkat X ditambah 1 kurangi 3 menjadi 2 pangkat X kurangi 2, kemudian dikurangi 2 lagi. Sehingga jawaban yang sesuai adalah poin E. Nomor 10. Penyelesaian persamaan berikut ini adalah kita ubah 4 menjadi 2 pangkat 2, kemudian kita terapkan ya sifat A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkatnya boleh kita kalikan. Dalam hal ini, 2 kali 10 hasilnya adalah 20. Karena basisnya sudah sama, kita perhatikan pangkatnya saja. Negatif 1 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan ya. 20 ditambah 1 berarti 21. X sama dengan 21 dibagi 3 hasilnya 7. Jawabannya E. Nomor 11. Himpunan penyelesaian persamaan berikut ini adalah yang sebelah kiri kita tulis ulang, kemudian 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4, kemudian pangkatnya ini nanti akan kita kalikan ya. 4 kali X, 4X, 4 kali 2 berarti 8, sehingga perubahan yang kita dapatkan menjadi 2 pangkat 4X ditambah 8 untuk ruas kanan. Sedangkan ruas kiri tetap ya. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus saja kepada pangkatnya. X kuadrat kita tulis ulang, 4X kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 1X dikurangi 4X berarti negatif 3X, kemudian 8 kita pindah ke kiri juga ya, negatif 2 dikurangi 8 berarti negatif 10. Kalau kita faktorkan menjadi X tambah 2, X kurang 5. Sehingga nilai X yang kita dapatkan adalah negatif 2 atau 5. Jawaban yang sesuai adalah poin C. Nomor 12. Nilai X yang memenuhi persamaan eksponensial berikut ini adalah kita akan menggunakan sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini berlaku berkebalikan ya, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Untuk soal ini kita akan ubah dari kanan ke kiri ya. Kita akan memecah pangkatnya ya. 3 pangkat 2X ditambah 1 kita pecah menjadi 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1 sesuai dengan sifat ini. Kemudian 3 pangkat X ditambah 1 juga kita pecah menjadi 3 pangkat X kali 3 pangkat 1 dikurangi 18. 3 pangkat 2X bisa kita modifikasi menjadi 3 pangkat X kali 2. Ditukar tempatnya ya, karena nilainya akan sama saja ya. 3 pangkat 1, 3. Kemudian yang ini 3 pangkat X dikalikan 3 dikurangi 18 sama dengan 0. Selanjutnya kita misalkan 3 pangkat X sama dengan A agar bentuknya lebih sederhana.
berarti ini menjadi A kuadrat kali 3, atau boleh kita tulis 3A kuadrat. Kemudian ini menjadi A kali 3, atau kita tulis 3A dikurangi 18 sama dengan 0. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 3, berarti menjadi A kuadrat dikurangi A dikurangi 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan menjadi A tambah 2 kali A kurang 3, sehingga nilai A-nya sama dengan negatif 2 atau A sama dengan 3. Ingat, kita belum selesai ya. Nilai A ini harus kita kembalikan menjadi 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan negatif 2. Nah, pernyataan ini tidak akan pernah benar. Artinya tidak ada nilai X yang membuat 3 dipangkatkan berapapun menjadi negatif. Sehingga ini tidak memenuhi atau TM. Kemudian A yang ada di sini kita ganti 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 1. Karena basisnya sudah sama, berarti X sama dengan 1. Jawaban yang benar poin C. Nomor 13, himpunan penyelesaian persamaan berikut ini adalah, kita tulis ulang yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan, 1 ini kita modifikasi menjadi basis yang sama dengan sebelah kiri ya. Berarti X tambah 5 pangkat 0. Karena X tambah 5 pangkat 0 ini nilainya adalah 1. Persamaan ini ternyata mengikuti sifat Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Basisnya sama, namun pangkatnya berbeda. Berarti ada 4 penyelesaian yang harus kita cari. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Berarti Fx-nya adalah pangkatnya, Gx juga pangkatnya. X tambah 2 sama dengan 0. 2 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif, sehingga nilai X sama dengan negatif 2. Ini penyelesaian pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya, penyelesaian yang kedua, Hx sama dengan 1, di mana Hx-nya adalah basisnya, atau X tambah 5 sama dengan 1. 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan, 1 dikurangi 5 hasilnya negatif 4. Ini penyelesaian kedua yang kita dapatkan. Langkah berikutnya adalah penyelesaian yang ketiga, Hx sama dengan 0, di mana Hx-nya adalah X tambah 5 sama dengan 0. 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi negatif ya, sehingga nilai X menjadi negatif 5. Tapi ini harus kita uji dulu. Untuk Fx dan Gx, keduanya harus positif. Kita uji coba ke Fx ya. X-nya kita ganti negatif 5 ya. Berarti negatif 5 ditambah 2, hasilnya ternyata negatif 3. Bukan bilangan positif. Berarti ini tidak memenuhi, maka negatif 5 bukan penyelesaiannya. Selanjutnya yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya kita ganti X tambah 5 sama dengan negatif 1. 5 kalau kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. Negatif 1 dikurangi 5 berarti negatif 6. Namun kita harus uji dulu. Fx dan Gx keduanya harus genap atau ganjil. Kita uji ke Fx-nya dulu ya. Dimana X-nya kita ganti negatif 6. Berarti negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Ini bukan bilangan genap atau ganjil ya. Karena ini negatif, berarti tidak memenuhi. Sehingga nilai X sama dengan negatif 6 bukan penyelesaiannya. Jawaban yang benar hanya ada 2, negatif 4 atau negatif 2. Jawabannya A. Nomor 14, himpunan penyelesaian berikut ini adalah, soal nomor 14 ini sesuai dengan sifat ini ya, pangkatnya sama namun basisnya berbeda. Ada 3 cara yang harus kita selesaikan untuk mendapatkan nilai X-nya. Cara yang pertama adalah Fx sama dengan Gx, berarti basis sama dengan basis. 4x kurang 3 sama dengan 2x ditambah 5. 2x kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan, 4x dikurangi 2x berarti 2x. Negatif 3 kita pindah ke kanan menjadi penjumlahan, 5 ditambah 3 berarti 8. Sehingga nilai X sama dengan 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ini adalah penyelesaian pertama yang kita dapatkan. Selanjutnya yang kedua, Fx sama dengan negatif Gx. Ingat ya, Gx itu adalah 2x tambah 5. Berarti kalau dikalikan negatif, menjadi negatif 2x kurang 5. Negatif 2x kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. 4x ditambah 2x menjadi 6x. Negatif 3 kita pindah menjadi positif ya. Berarti negatif 5 ditambah 3 hasilnya negatif 2. Nilai X sama dengan negatif 2 dibagi 6 bisa kita sederhanakan menjadi negatif 1/3. Kita akan uji terlebih dahulu apakah Hx-nya akan berakibat menjadi bilangan genap. X-nya kita ganti menjadi negatif 1/3, kemudian ditambah 1 hasilnya adalah 2/3. Ini bukan bilangan genap ya, jadi TM, tidak memenuhi. X sama dengan negatif 3 bukan penyelesaian. Selanjutnya yang ketiga adalah Hx sama dengan 0.
Hx-nya adalah pangkatnya, berarti X ditambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1, karena kalau dipindah menjadi negatif ya. Syaratnya harus terpenuhi, Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Kita akan uji coba ke Fx ya, di mana X-nya kita ganti negatif 1. 4 kali negatif 1, negatif 4, dikurangi 3 berarti negatif 7. Ini tidak sama dengan 0. Kemudian untuk Gx, 2x tambah 5, X-nya kita ganti negatif 1. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, ditambah 5 hasilnya 3. Ini juga tidak sama dengan 0. Berarti syaratnya sudah terpenuhi, sehingga X sama dengan negatif 1 merupakan penyelesaiannya. Jadi jawaban yang sesuai adalah negatif 1 atau 4, yaitu poin C. Nomor 15, himpunan penyelesaian persamaan berikut ini adalah nomor 15 ini mengikuti sifat ini, di mana basisnya sama, pangkatnya berbeda, berarti ada 4 penyelesaian yang harus kita lakukan. Yang pertama, Fx sama dengan Gx, berarti pangkatnya kita samakan ya. Yang sebelah kiri adalah 2x, karena nanti ini kita kali ya. Berarti 2x sama dengan 4x dikurangi x kuadrat. Kemudian negatif x kuadrat ini kalau kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan atau menjadi positif x kuadrat. Kemudian 4x kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan ya. 2x dikurangi 4x menjadi negatif 2x sama dengan 0. Kemudian x-nya kita keluarkan sehingga menjadi x buka kurung x kurangi 2 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Khusus untuk x sama dengan 0 ini tidak memenuhi syarat karena kalau x-nya 0 tidak terdefinisi. Jadi khusus untuk X sama dengan 0 tidak kita pilih. Tapi yang kita pilih hanya X sama dengan 2 sementara ini ya. Kemudian langkah kedua Hx sama dengan 1. Di mana Hx-nya adalah basisnya yaitu X. Berarti X sama dengan 1. Ini solusi yang kedua. Berarti sudah kita dapatkan 2 ya. Kemudian yang ketiga Hx sama dengan 0. Di mana Hx-nya adalah X. Berarti X sama dengan 0. Kita akan uji Fx dan Gx keduanya apakah menjadi positif ya ketika X-nya diganti 0. X-nya kita ganti 0, berarti 2 kali 0 sama dengan 0. Ini bukan bilangan positif, jadi tidak memenuhi. Sehingga X sama dengan 0 bukan penyelesaiannya. Langkah yang keempat, Hx sama dengan negatif 1. Hx-nya kita ganti X sama dengan negatif 1. Ingat syaratnya, keduanya harus genap dan ganjil untuk Fx dan Gx ketika X-nya diganti negatif 1. Kita coba ke Fx dulu ya. 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ternyata ini bukan bilangan genap atau bilangan ganjil, maka TM tidak memenuhi. Sehingga negatif 1 bukan penyelesaiannya. Jawaban yang benar hanya ada 2 ya, 1 dan 2 saja, yaitu poin C. Nomor 16. Diketahui grafik Fx dan Gx sebagai berikut. Titik potong kedua grafik tersebut adalah cara mencari titik potongnya, tinggal kita samakan Fx sama dengan Gx. Fx-nya adalah 2 pangkat X tambah 2. Kemudian untuk Gx kita modifikasi ya. 4 ini kita ganti 2 pangkat 2. Kemudian kita ubah menjadi pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 2 kali 2 pangkat negatif X. Yang sebelah kiri kita tulis ulang. Kemudian kita pakai sifat A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya akan kita tambah ya. Dalam hal ini, negatif 2 kita tambahkan dengan negatif X. Kemudian karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus saja kepada pangkatnya. Positif ketemu negatif, bisa kita tulis langsung negatif ya. Negatif X kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. X ditambah X berarti 2X. Kemudian positif 2 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan ya. Negatif 2 dikurangi 2 hasilnya negatif 4. Nilai X sama dengan negatif 4 dibagi 2, hasilnya negatif 2. Untuk mendapatkan nilai Y-nya, boleh kita masukkan ke Fx, boleh kita masukkan ke Gx. Kita masukkan ke Fx saja ya. X-nya kita ganti negatif 2. Negatif 2 ditambah 2, hasilnya 0. Berarti 2 pangkat 0, 1. Sehingga titik potongnya adalah negatif 2,1, yaitu poin B. Nomor 17. Himpunan penyelesaian berikut adalah yang pertama, kita akan menggunakan sifat A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dalam hal ini, 4 kita akan ubah menjadi 2 pangkat 2, kemudian kita bawa ke pangkat negatif menjadi 2 pangkat negatif 2, kemudian dikali dengan X kuadrat dikurangi 2X kurangi 5, kurang dari
Setengah juga kita akan ubah, karena di sini 2 pangkat 1. Kemudian kita ubah menjadi negatif, menjadi 2 pangkat negatif 1 kali negatif 6x ditambah 2. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya ya. Ini negatif 2 kita kalikan ke dalam kurung, negatif 1 juga kita kalikan ke dalam kurung ya. Negatif 2 kalau dikalikan semuanya ke dalam kurung menjadi negatif 2x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 10. Kemudian negatif 1 kalau kita kalikan dengan semuanya yang ada di dalam kurung ini menjadi 6x kurang 2. Selanjutnya 6x ini akan kita pindah ke kiri ya. 4x dikurangi 6x menjadi negatif 2x. Negatif 2 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. 10 ditambah 2 hasilnya 12 kurang dari 0. Karena di sini koefisien x pangkat 2-nya negatif, berarti kita bagi dengan negatif 2 ya. Sehingga menjadi x pangkat 2, negatif 2x dibagi negatif 2 menjadi positif x. Positif 12 dibagi negatif 2 menjadi negatif 6. Kemudian tandanya karena dibagi dengan bilangan negatif, berubah menjadi lebih dari 0. Kalau kita faktorkan menjadi x tambah 3, x kurang 2. X sama dengan negatif 3 atau x sama dengan 2. Kemudian untuk mencari jawabannya, yang pertama kita perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Ciri-ciri jawabannya pasti memuat kata atau dan angkanya harus sesuai. Jadi dari kelima jawaban ini, jawaban yang benar adalah poin D. Kalau dalam garis bilangan, posisinya seperti ini ya, saling berjauhan, yaitu x kurang dari negatif 3 atau x lebih dari 2. Makanya di sini jawabannya D. Ciri-cirinya seperti ini ya. Lebih dari, cari jawaban yang ada kata-kata atau dan angkanya sesuai. Nomor 18. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini adalah, kita akan menggunakan sifat a pangkat m kali a pangkat n sama dengan a pangkat m tambah n. Dalam hal ini, kita akan mengubah dari posisi kanan ke kiri ya. Awalnya pangkatnya penjumlahan, kita pecah ya di sini. Untuk 2x tambah 1 akan kita pecah menjadi 3 pangkat 2x kali 3 pangkat 1. Kemudian untuk 9 pangkat x dikurangi 1, ini 9 kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali dengan x kurangi 1. Kemudian 2-nya kita kalikan ke dalam kurung menjadi 3 pangkat 2x dikurangi 2. Kemudian sesuai dengan sifat ini kita akan pecah ya. Sehingga menjadi 63 kali 3 pangkat 2x kali 3 pangkat negatif 2. Kemudian ditambah 108 lebih dari atau sama dengan 0. 3 pangkat 2x ini, 2 dengan x boleh kita tukar, sehingga menjadi 3 pangkat x kali 2. 3 pangkat 1 tetap 3. 3 pangkat negatif 2 hasilnya adalah 1/9. Kemudian 2 dengan x ini kita tukar ya, sehingga menjadi 3 pangkat x kali 2. 63-nya tetap. Kemudian ditambah dengan 108 lebih dari atau sama dengan 0. Kita misalkan 3 pangkat x menjadi a agar bentuknya lebih sederhana. Berarti menjadi a pangkat 2 kali 3 atau boleh kita tulis 3a kuadrat. Kemudian 63 dibagi 9 hasilnya 7. Berarti yang ini berubah menjadi a kuadrat. Sehingga kita dapatkan 7a kuadrat ditambah 108 lebih dari atau sama dengan 0. 3a kuadrat dikurangi 7a kuadrat menjadi negatif 4a kuadrat ditambah 108 lebih dari atau sama dengan 0. Karena koefisien a pangkat 2-nya negatif, berarti kita bagi dengan negatif 4. Negatif 4a kuadrat dibagi negatif 4 menjadi a kuadrat. Positif 108 dibagi negatif 4 berarti negatif 27. Kemudian tandanya akan berubah menjadi kurang dari atau sama dengan 0 karena dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian tandanya juga akan berubah sebaliknya menjadi kurang dari atau sama dengan 0 karena dibagi dengan bilangan negatif. Kemudian a kuadrat ini, a-nya kita ubah kembali menjadi 3 pangkat x, berarti 3 pangkat x kuadrat. Selanjutnya negatif 27 kita pindah ke kanan menjadi positif 27 atau kita ganti 3 pangkat 3. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya ya. Ada sifat a pangkat m kali n, maka pangkatnya akan kita kalikan. Berarti ini kita kalikan ya. X kali 2 menjadi 2x kurang dari atau sama dengan 3, sehingga nilai x kurang dari atau sama dengan 3/2. Jawaban yang sesuai poin C. Nomor 19. Grafik fungsi f(x) berikut ini di atas sumbu x. Nilai untuk x adalah, makna di atas sumbu x itu artinya f(x) lebih dari 0. Kita ganti f(x)-nya yaitu 7 pangkat 3x dikurangi 343 lebih dari 0.
Selanjutnya, negatif 343 kita bawa ke kanan menjadi penjumlahannya atau menjadi positif. Berarti 7 pangkat 3X lebih dari 343. Ini kita ubah menjadi 7 pangkat 3 ya. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya, yaitu 3X lebih dari 3. Itu artinya 3 bagi 31 berarti X lebih dari 1. Jawabannya D. Nomor 20. Interval nilai X yang memenuhi agar fx di bawah grafik fungsi gx adalah, syarat fx di bawah gx adalah fx kurang dari gx. Berarti fx-nya kita masukkan, kemudian gx di sini kita akan ubah sesuai dengan sifat ini ya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Berlaku kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Dalam hal ini kita akan mengubah dari kanan ke kiri untuk 1 per 2. Sehingga kita bisa ubah menjadi 2 pangkat negatif 1 kali 8 kurangi 5X. Karena basisnya sudah sama, berarti kita fokus ke pangkatnya ya. Negatif 1 kalau kita kalikan ke semua di dalam kurung ini menjadi negatif 8 ditambah 5X. X kuadrat kita tulis ulang. 5X kalau kita pindah ke kiri menjadi pengurangan. X dikurangi 5X menjadi negatif 4X. Negatif 8 kita pindah ke kiri menjadi penjumlahan. Negatif 5 ditambah 8 berarti menjadi positif 3 kurang dari 0. Kalau kita faktorkan menjadi X kurang 1, X kurang 3. Itu artinya X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Perhatikan di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari. Maka jawabannya adalah X lebih dari 1 atau X kurang dari 3. Atau kalau seandainya kita lihat di jawabannya, jawaban yang benar adalah poin E. Dalam garis bilangan bentuknya berada di tengah ya. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi jawaban yang benar adalah poin E. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan untuk soal PTS nomor 1 sampai 20. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita insya Allah ketemu pada pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.